Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Dewan Perwakilan Kabupaten Brebes tentang pembahasan rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pendapatan belanja kabupaten Brebes tanggal 2021 pasal saya pasal 92 tahun 2022 karena pada sidang pada tanggal 20 Juli 2022 sidang ini kita skor, maka dengan ini kami katakan skor dicabut sesuai dengan tata tertib sidang paripurna pada rapat pleno kedua. Penyampaian pandangan umum anggota DPRK terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Brebes tahun anggaran 2021. Maka dengan ini kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masing-masing anggota fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya. Untuk ini kami silakan saudara Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji bersyukur syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana kita telah diberi kesehatan dan kesempatan agar dapat hadir pada sidang paripurna. Selawat beriringan salam dan lupa pula kita menyampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang kita rasakan seperti saat ini. Yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Ketua DPR, yang kami hormati Pak Sekda, asisten dan rekan-rekan SKPK, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRK yang telah berhadir. Di sini sedikit kami menyampaikan pandangan umum kami. Pandangan umum kami ini dasarnya dan hasilnya daripada kami melakukan reses beberapa minggu ke belakang dan kami mendapatkan beberapa hal, dan ini adalah salah satu masukan kepada Bapak Bupati dan SKPK yang ada di Kabupaten Brebes ini. Yang pertama adalah perlu adanya peninjauan kembali keadaan organisasi pemerintah Brebes mengingat kurangnya pendapatan daerah. Untuk pendapatan dan pembiayaan perlu dijelaskan secara sistematik, terukur secara langsung untuk dijelaskan kepada kami. Contohnya adalah salah satu tentang gaji ASN, gaji honorer dan pembiayaan lainnya. Maka dengan ini kami juga ingin menanyakan kepada pimpinan daerah dan menjelaskan tentang potensi pendapatan asli daerah yang perlu ditingkatkan untuk penambahan PAD. Ini mohon maaf Pak Bupati, ini adalah salah satu dari penjelasan kami ini. Kenapa PDB ini kita memerintahkan kepada kepala-kepala desa
apabila PBB kepala desa ini tidak tercapai, maka ini ada sanksi daripada di keuangan daerah. Dan salah satu seperti ASN. Apabila ASN ingin istilahnya untuk menaik pangkat, apabila tidak ada bukti setoran PBB, maka ini salah satu pengurangan administrasi. Dan di sini kami ingin menanyakan, ini banyak PAD yang dikelola oleh dinas dan tidak tercapainya PAD tersebut. Ini saya rasa selama ini belum ada sanksi apapun. Ini mohon maaf Pak Seda, karena ini Pak Seda pembina ASN. Maksud kami ini kita terapkan untuk realisasi PAD. Saya rasa di tahun 2021 juga, saya yakin realisasi PAD di tahun 2021 tidak mencapai 100%. Kenapa? Karena kita baru-baru ini kita mengadakan hearing dengan dinas-dinas terkait. Untuk apa kita tingkatkan PAD kita tinggi, tapi realisasinya rendah? Ini salah satu masukan kepada Bapak Bupati. Tidak sampai mencapai 90% itu realisasi PAD. Ini sebenarnya ada apa? Ini salah satu yang berkaitan dengan LPG Bupati. Apabila PAD ini menurun, maka kita merugikan daerah kita sendiri. Dan kami juga Pak Bupati ingin memang daripada SKPK yang memang kewajibannya penentuan PAD, kita mohon kepada SKPK agar dapat menggali potensi untuk mendapatkan hasil PAD. Itu Pak Bupati yang pertama. Dan selanjutnya kami ingin langsung mempertanyakan kepada Bapak Bupati, berhubung Bapak Bupati juga sama-sama kita mengetahui lebih kurang 1 bulan lagi kita sampai. Jadi kami Pak Bupati dari Dapil 3 kami merasa sedih. Kenapa? Ini mohon maaf, ada nggak Kadis Pemadam Kebakaran? Ada Pak Kadis Pemadam Kebakaran? Tidak ada. Di sini kami Pak Bupati selaku perwakilan daripada Dapil 3, kami menanyakan masalah pemadam kebakaran. Kenapa pemadam kebakaran belum ditempatkan di Kecamatan Gai? Kita sama-sama mengetahui baru-baru ini terjadi kebakaran yang sangat dahsyat dan menelan korban sekitar 33 kakak. Apabila pemadam kebakaran ini sesuai dengan perjanjian kita akan menempatkan mobil pemadam kebakaran di Kecamatan Legit, saya yakin tidak mungkin terjadi sampai 33 kakak kebakaran. Kita menunggu pemadam kebakaran dari Kabupaten dulu menuju Kecamatan Legit. Jadi Pak Bupati, kami mohon kalau bisa Pak Bupati tahun ini atau bulan ini kita tempatkanlah Pak Bupati pemadam kebakaran di Kecamatan Legit, karena berhubung kantor pemadam kebakaran telah selesai di Kecamatan Legit. Jadi ini salah satu usulan kami Pak Bupati dari Dapil 3. Kami mohon kita realisasikan pada bulan ini. Kalau masalah teknis kata dinasnya gajinya tidak ada, maka kita duduk bersama Pak Bupati antara eksekutif dan administratif, kita cari jalan yang terbaik. Dan selanjutnya Pak Bupati, masalah pembangunan PLTNH yang ada di Kecamatan Bantar Cuaca, khususnya di daerah Penyaran.
dengan terjadinya kerusakan jalan yang dilakukan oleh alat berat PLTMH. Apakah ini ada perjanjian antara PLTMH dengan pemerintah daerah apabila terjadi kerusakan jalan? Apakah ada perjanjian akan diperbaiki? Karena berhubung ini Pak Bupati musim hujan, masyarakat yang ada di beberapa desa di Kecamatan Bantar Cuaca sangat sulit untuk melakukan aktivitas ke kebun karena jalannya sangat licin. Dan ini di tahun 2021 kemarin ini Pak Haji Karidin sudah melakukan perbaikan jalan. Ternyata sekarang telah rusak oleh perusahaan PLTMH. Jadi Pak Bupati, kami meminta kepada Pak Bupati agar menugaskan dinas terkait untuk menjumpai dan berkoordinasi dengan PLTMH. Apakah memang dia akan memperbaiki jalan tersebut? Kapan? Kalau dia tidak memperbaiki berarti sudah melanggar peraturan dan perundang-undangan, karena itu adalah aset negara. Jadi ini baru-baru ini Pak Bupati termasuk 2 kepala desa dan tokoh masyarakat Sungai Nusara dan Tengaran mendatangi kami Pak Bupati menyampaikan hal-hal yang saya bacakan tadi. Dan selanjutnya, setelah kami melakukan reses ke dapil masing-masing, masih kurangnya peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan mutu pendidikan. Masih sangat minimnya sekali di daerah Kabupaten Jaya Luas ini. Untuk itu kami juga berharap kepada pemerintah daerah dan dinas Dikjak agar selalu memperhatikan dunia pendidikan. Jangan kita hanya semata-mata ingin membangun gedung. Jangan kita semata-mata ingin selalu memperbaiki gedung. Tapi tidak pernah kita berpikir bagaimana mutu daripada pendidikan tersebut. Karena anak-anak didik adalah generasi bangsa kita. Inilah untuk mengganti masa depan kita. Maka kami tegaskan kembali pada pemerintah daerah melalui dinas Dikjak agar memperhatikan mutu daripada pendidikan. Terkait dengan hal ini perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, sehingga perlu adanya upaya untuk dapat tercapainya pemerataan mutu dan kualitas pendidikan terutama di pelosok desa, agar nantinya generasi penerus kita dapat menjadi anak didik yang kita banggakan di masa yang akan datang. Dan di sini juga kami ingin mendapat penjelasan untuk pendidikan ataupun mutu daripada pendidikan ini kita di tingkat berapa daripada dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Ini sebenarnya perlu kami menyampaikan, dan ini perlu juga kami mengetahui, karena alokasi anggaran diwajibkan 20% jumlah APBD kita kepada dinas Dikjak. Kalau tetap mutu kita di bawah standar, itu sebenarnya tabur merah kita Pak Bupati untuk kepemimpinan ini. Dan selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang maksimal, maka kami mengharapkan kepada dinas terkait agar dapat melakukan pengawasan yang maksimal terhadap pembangunan fisik dengan melibatkan konsultan ataupun pengawas yang profesional, supaya pembangunan ke depan lebih baik. Setelah kami turun ke lapangan, bahwasanya banyak konsultan pengawas
yang selama ini ditugaskan di lapangan jarang melakukan pengawasan terhadap paket-paket proyek yang dikerjakan di beberapa dinas seperti dinas Pijak, dinas kesehatan, dan dinas-dinas lainnya yang memang kami temukan di lapangan. Seharusnya gambarnya pakai keranjang dan pakai fondasi dalamnya sekian, kami temukan di lapangan tidak seperti itu Pak Bupati, dan kami perintahkan dibongkar. Ini ada kami temukan. Kalau seperti ini mutu daripada pembangunan infrastruktur kita di Kabupaten Gayo sendiri, yang rugi adalah kita, karena kita asli putra daerah. Dan bangunan itu ditempatkan oleh anak-anak dan cucu kita setiap hari. Ini beberapa paket proyek yang kami temukan. Jangan pengawas hanya mengatakan hak kami di mana, kewajibannya tidak pernah dikerjakan. Dan kami temukan pengawasnya bukan orang daerah. Konsultan juga begitu. Kapan dia mengawasi pekerjaan? Hak dia 100%, tapi kewajiban dia tidak dilaksanakan. Ini adalah rugi kita sebagai putra Kaliluas. Karena pembangunan ini digunakan di Kaliluas. Ini Pak Bupati sedikit kami tegaskan juga. Terkait dengan hal ini, kami meminta kepada dinas yang saya sebutkan tadi agar tidak terulang kembali di waktu yang akan datang, sehingga pembangunan fisik di daerah Kabupaten Gayo ini dapat berkualitas dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di sisi lain, kami juga melihat dan mendengar atas aduan daripada masyarakat untuk peningkatan terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang kurang maksimal. Maka kami meminta kepada kepala daerah dan dinas terkait agar capaian-capaian peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu dapat ditingkatkan agar tercapai dengan maksimal, terutama wilayah-wilayah pelosok yang jaraknya jauh dari pusat kota dan kabupaten. Jadi di sini juga kami mengharapkan kepada dinas terkait, salah satu di Desa Aihila sama Desa Kedaran, pustunya ada. Ini Pak Kades, tolong kalau memang nanti bisa kita masukkan untuk perehapan pustu yang ada di Aihila, kami mohon itu dimasukkan untuk direhab dan ditempatkan para medisnya di tempat tersebut. Kenapa? Karena kami sangat mengetahui keluhan. Di situ ada beberapa desa dan jaraknya dari situ ke puskesmas Pantan itu sekitar kurang lebih 1 jam. Apabila masyarakat ini terjadi sakit di malam hari, itu Pak Kades sangat sulit untuk membawa masyarakat berobat ke puskesmas Pantan Cuaca. Jadi kami sekali lagi Pak Bupati mengharapkan daripada penyampaian pandangan umum kami ini salah satunya daripada keluhan masyarakat yang kami tampung daripada aduan-aduan daripada baik itu di dapil kami dan di dapil lain. Jadi selanjutnya Pak Bupati, kami harap kepada Bupati untuk menindaklanjuti apa-apa saja temuan daripada PT KRI perwakilan Aceh pada anggaran tahun 2021.
Jadi Pak Bupati, ini yang dapat kami sampaikan. Harumnya bunga melati di waktu musim hujan. Harumnya nama Bupati setelah Bapak Bupati tidak memimpin lagi. Bila itu dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden. Terima kasih. Kami sampaikan kepada saudara Ridwan telah menyampaikan pada semuanya yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda dan jajarannya, yang kami hormati para asisten, para SKPK hari ini dan yang berbahagia. Mungkin sedikit kami stressing sedikit mengenai pandangan Bapak. Ini masalah PTMH. Karena memang sesuai dengan laporan masyarakat itu memang sangat-sangat berjalan dan juga bukan jalan saja yang rusak. Kebun masyarakat pun dirusak. Dan bahkan ada kebun wakil rakyat pun yang dirusak. Termasuk Pak Khalil. Juga kebun saya. Jadi ini Pak Bupati harapan kami memang betul-betul ada perhatian terhadap masyarakat. Karena sudah ada ganti rugi pun tidak sesuai dengan menurut hitungan kita. Cuma saya waktu sudah berpesan kalau memang mereka mau menggali di kebun saya, tolonglah kebun saya akan datang ke sana. Biarpun di pinggir jalan itu yang digali, kalau ada batu seini pun keluar, saya keluarkan dari situ. Jangan apakan kebun kopi. Karena rusak. Lebih batu besar dari jatuhkan di situ tertimpa betul. Ini biar dicontohin saja. Orang yang jaga saya wanti-wanti itu mengarah itu rekod saya. Tapi kemudian memang orang ditambah atau berdoa. Jadi mungkin ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita Pak Bupati, Bapak Bupati, juga Bapak-Bapak Kepala SKPK. Apa yang disampaikan oleh saudara Ridwan tadi, terutama juga memang sudah kejadian kebakaran juga di Kecamatan Baca dan di DKI. Ini perlu kita perhatikan. Mungkin bisa dibagi Pak Bupati masih ada di sini, mungkin pemadam kebakaran bisa kita tempatkan di sana. Di tempatnya sudah siap di Pantai Cuaca. Karena pasir. Oke lah, cuma kan lebih seharusnya dulu di Pantai Cuaca. Jadi kalau kemarin dia mau cepat mengurus dan kalau ke sana kan daki dan beratkan. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah ada berkat kita minta sama Pak Bupati, Bapak Bupati agar menempatkan ke sana. Masih sempat tidak di luar. Tapi aku mau berhenti yang khawatir. Selanjutnya mungkin para umum yang sampai oleh Partai Golkar untuk tidak berbicara.
dari berbagai kegiatan yang ada di SKPK, ada beberapa yang belum diselesaikan oleh pihak ketiga. Dan harus ada standar waktu. Tidak hanya sekedar diantarkan lewat kanan SKPJM tidak selesai. Nah, ini kan uang daerah yang mungkin uang daerah ini akan bisa kita gunakan kembali setelah mereka kembali kepada daerah. Untuk itu kami berharap melalui saudara Bupati menekankan kembali kepada Inspektorat agar bisa membuat laporan terhadap beberapa kesimpulan yang dilakukan oleh BPKRI hingga bisa kita gunakan dalam penganggaran nanti di perubahan KPK. Kemudian yang sangat menonjol lagi, ini mohon maaf tidak dari keuangan, tentang pengelolaan keuangan yang sangat apa namanya, bukan semrawut tapi sangat tidak tuhu pada kaitannya. Karena kita kan punya pedoman sistem pengelolaan keuangan. Nah, kadang-kadang sistem ini yang tidak kita pedomani. Semestinya kalau SPT dari keuangan keluar, surat perpindahan keuangan, artinya uang sudah tersedia. Kalau administrasi keuangannya selesai dari rekanan, tidak ada jalan tidak dibayarkan. Atau kalau SPM-nya naik, tidak bisa dispiritualikan, semestinya ada informasi dari keuangan pada saat itu bahwa ketersediaan anggaran sedang tidak bisa digunakan untuk hal tersebut. Ini kan tidak. SPM naik, spiritualitas tidak turun, tidak ada pemberitahuan kepada SKPK kembali. Dan hal inilah sebenarnya yang membuat beberapa SKPK yang tidak berkenan terjadi permasalahan. Ini masalah fatal. Masih untung-untung bapak-bapak dari keuangan SKPK, masih untung-untung rekanan kita masih bersabar tidak naikkan kepada pengadilan. Kalau ini sempat ke pengadilan akan ditambah denda. Bagaimana kalau pihak ketiga terlambat menyelesaikan pekerjaan akan dikenakan denda. Untuk itu kami berharap kalau memang ketersediaan anggaran tidak ada, jangan keluarkan SPT. Atau terlanjur keluar karena mekanisme memang dijalankan. Tidak bisa kita spiritualikan. Beritahukan dengan surat kepada SKPK agar mereka bisa berkomunikasi dengan pihak ketiganya. Ini keperluan ini agak benar. Tunggu penanti dengan berbagai rencana. Ini yang paling fatal kami lihat dalam pelabuhan, hingga beberapa SKPK pun banyak masalah dengan pihak ketiga dengan stafnya. Jadi saya rasa ini perlu mendapatkan perhatian serius agar ada keyakinan, ada kepercayaan SKPK itu bakal bekerja.
depan Polsek Blangkring. Jalan sudah kita buat lampu merahnya, tanda larang masuk pun ada, sudah kita terapkan peraturannya, tidak pernah kita pantau penerapannya. Jadi apa yang kita buat beberapa tahun yang lalu tentang jalan satu arah tidak ada artinya. Yang sementara kita lihat sendiri setiap hari hampir masalah setiap pengendara hampir bermasalah dengan mata hilangnya. Apakah kita menunggu orang bertunggu, orang berantem begitu? Baru kita terapkan. Depan berapa juga? Depan Polsek Blangkring dan depan BPD. Karena kita mau korbannya. Sekarang masuk dari jalan utama. Namun tidak pernah satu pun yang bereaksi untuk menertibkannya, baik dari perhubungan maupun dari pihak lalu lintas. Kalau memang tidak bisa, kita cabut aja orangnya, bebas saja. Itu baru kita bikin satu percontohan jalan satu arah. Bagaimana nanti kalau kita mau menempatkan lagi jalan satu arah terminal dengan Pertamina Bongkar. Ini mohon maaf nih kawan-kawan kami, tapi kece-kece, mana kita gimana? Undang-undang kece-kece, biar Polsek Blangkring depan belum sempit pajaknya, tidak bisa kita terapkan. Saya pernah menerapkan itu. Langsung saya parkir mobil di tengah, setiap mobil yang masuk dari jalan lain saya perhatikan. Bapak dari lihat sana. Namanya juga, maksudnya untuk pembelajaran mental sosial bahwa jalan itu tidak boleh dilalui dua arah. Kami berharap kepada dinas perhubungan berkoordinasi dengan lalu lintas untuk segera menerapkannya. Bagaimana nanti kalau sudah ramai penduduk kita, kendaraan sudah lebih banyak, itu maka akan makin sulit. Kalau dari yang sedikit ini kita mampu biasakan, insya Allah ke depan akan berakhir. Ini undang-undang gerara yang tugasnya kayak gitu. Berikutnya tentang sampah. Sekarang retribusi sampah per rumah tangga hanya Rp3.000. Nah, kita juga mendengar bahwa honor pegawai persampahan hampir dikurangi. Akhirnya tidak jadi dikurangi, pegawainya dikurangi. Jadi 3.000 zaman sekarang sebulan itu saya kira kalian nilai. Kami berharap dan pernah kami sampaikan dalam RDP pun dirubahlah PAD persampahan minimal 10.000 sudah bisa, agar mendapatkan PAD baru kita kembalikan kepada jadi upah buruh atau honornya di belakang nanti, sehingga sampah di KRO ini makin banyak tenaganya, makin semangat pekerjanya, insya semakin bagus penataannya. Kemudian ada kemarin yang agak mengganggu sedikit kedua.
terakhir Pak, ada dua lagi yang sangat penting kami rasakan keadaan keuangan sekarang yang makin terus turun apalagi dampak BBM yang ini nanti. Perlunya pengkajian ulang organisasi pemerintah daerah atau OPD atau SKPK. Sudah saatnya kita belajar kembali dengan keadaan keuangan kita yang bagi-bagi sedikit, hampir semua tidak bisa bekerja. Lebih bagus kita rampingkan lagi yang semua nanti bisa maksimal bekerja. Saya kira ini gerakan KPK ini dan bisa berkata apa-apa lagi sekarang dengan keadaan uang kita. Untuk itu kami mengusulkan perlunya peninjauan kembali kanun tentang OPD dari 40-an lebih KPK, saya kira menjadi 30-an lah, dirapikan sesuai dengan unsurnya masing-masing. Memang dampaknya, dampak politiknya ada beberapa eselon 2 yang harus pasti. Tetapi kalau hanya eselon 2 saja kita di situ tidak ada perbuatan apapun, kan sama saja tidak berdampak meningkat kepada masyarakat. Ini kan kita semua kan sudah menjadi pelayan masyarakat. Jadi gimana kita melayani kalau operasional SKPK ada lain? Kan ini menjadi bias tujuannya. Untuk itu kita berharap semuanya mengikuti. Sudah saatnya kita berpikir kembali untuk mengadakan penggabungan kembali organisasi KPK menjadi lebih kurang 30-an. Maksimal, dan saya kira semua rekan-rekan SKPK pun yang menurut eselon 2 sekarang akan bisa bermusyawarah bersama-sama. Dan terakhir di bawah tadi dampak kenaikan BBM ini setelah uang kita berkurang, BBM naik, tentunya perlu peninjauan kembali tentang standar biaya dan harga pada bangunan pemerintah dan BUMS agar ada nafas galah dari keadaan beraktivitas. Saya kira ini pendapat kami dari pandangan hukum. Tentunya Pak Bupati Ponorogo tadi kalau ini kita terakhir sama ya. Tapi harapan kami berhubungan kita sama lagi. Harapan kami kalau tidak ya dari kita seorang sama-sama siapa akan di depan. Demikian dari kami. Saya mengucapkan mohon maaf. Bila ini sampai berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak bisa membacakan secara langsung pandangan umum dari Bapak. Nanti akan dibacakan jawabannya oleh Bapak Wakil Bupati setelah kami rangkum pada sidang berikutnya. Karena saya siang ini harus bertolak ke Banda Aceh, langsung diingatkan dulu melalui WhatsApp diutamakan kepada bupati-bupati yang sudah mogok, jangan gara-gara mau mogok tidak mau ikut rapat. Saya takut juga tidak ikut rapat. Besok jam 9 kami sudah rapat. Harapan saya semua kawan bisa memahami, karena seharusnya kemarin sudah minta pamit juga sama Pak Wakil, baca masa Pak Ketua sudah sama Pak Wakil. Pak Wakil dan Pak Ketua bilang kalau bisa di sidang besok pada umumnya, kalau tidak menjawab Bupati harus cukup mendengarnya. Alhamdulillah. Kemudian satu yang dapat saya respon langsung supaya semua paham terkait dengan kenaikan BBM yang saat ini sedang banyak dibicarakan, bahwa sudah ada surat dari kementerian, tapi masih dimusyawarahkan, memerintahkan kepada seluruh daerah untuk melakukan refocusing 2% dari dana DAO tahun ini juga untuk kebutuhan penanggulangan kenaikan BBM. Soal pos kemana mau dialokasikan saya tidak tahu, tapi yang jelas perintah refocusing. Ini ini saja yang dapat saya sampaikan. Dua, harapan saya ini bisa kita tutupkan karena ada agenda-agenda lain lagi, termasuk agenda untuk pengesahan BPKB dan dilanjutkan dengan pembahasan dan proses pengesahan BPK tahun 2023. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada Pak Sekda supaya dikoordinir semua anggota TAPK, anggota SKPK untuk dapat mengambil tempat di tempat yang telah diizinkan oleh Sekda. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati. Juga sekali lagi kami sampaikan bahwa sesuai dengan tata tertib pada rapat pleno kedua ini, setelah pandangan umum anggota DPRK tentang lapor pertanggungjawaban tanggal 2021, rapat kita skor sebelum nantinya jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum ini. Maka dengan ini untuk sidang selanjutnya kami akan beritahukan nanti melalui undangan kepada kita semua kapan akan kita lanjutkan. Maka dengan ini rapat kami nyatakan di skor. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan. Bila capai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.